Ya memang tidak semuanya, akan tetapi masih terjadi pilkada melawan kota kosong, baik pengalaman pilkada sebelumnya maupun yang akan datang. Nah, bagaimana sebenarnya fenomena melawan kota kosong terhadap kualitas demokrasi? Kita akan bahas pagi hari ini. Kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Di antaranya ada anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini, dan juga ada peneliti dan pengamat politik CSIS, Mas Arya Fernandes. Selamat pagi, Mbak Titi, Mas Arya. Selamat pagi, Mas Timi. Mbak Titi, Perludem secara khusus Ya. nih menyoroti mengenai adanya daerah-daerah, puluhan daerah masih harus menghadapi pilkada di mana ada hanya satu calon yang akan melawan kota kosong. 31 daerah yang jadi catatan Perludem. Beberapa di antaranya merupakan daerah yang cukup familiar lah di masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita lihat 31 ini justru peningkatan kah atau penurunan dari pilkada-pilkada sebelumnya, Mbak Titi? Baik, Mas Timi, dari data sebenarnya ini masih akan sangat berkembang ya, karena proses pendaftaran calon secara resmi itu baru akan dilakukan pada 4 September 2020. Nah, mengapa data itu kami rilis? Sebenarnya bagian dari menggugah publik untuk ikut mengawasi proses pencalonan yang berlangsung di partai politik. Kan kita tahu ya, proses pencalonan di partai itu sangat eksklusif, elitis, dan bahkan kontestasinya di daerah, tapi tiket pencalonannya ditentukan oleh yang di Jakarta. Nah, syukur alhamdulillah awareness itu muncul. Misalnya ada beberapa daerah yang kemudian lahir perbincangan di publik dan kemudian mendorong agar ada calon alternatif selain daripada si calon tunggal yang notabene hampir semua adalah petahana. Contohnya di Jakarta atau Kota Solo yang baru-baru ini ternyata calon perseorangannya dinyatakan memenuhi syarat. Nah, kami harapkan hal-hal seperti ini juga bergulir di daerah-daerah lain. Bagaimana dengan jumlah? Dari sisi jumlah ini ratusan jumlahnya berkali-kali meningkat ya, karena di pilkada 2015, pilkada pertama yang diikuti oleh adanya calon tunggal itu hanya 3 daerah saja, Mas Timi, dari 269 daerah. Nah, lalu kemudian di 2017 ada 9 daerah dari 101 daerah yang bercalon tunggal. Lalu kemudian di 2018 meningkat jadi 16 daerah dari 171 daerah yang berpilkada. Kalau Anda lihat apa alasan utamanya mengapa sampai terus meningkat begitu angka daerah yang harus hanya memiliki calon tunggal? Pertama, karena memang regulasi kita memungkinkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2015 dan diatur di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Itu yang pertama. Yang kedua, ini notabene kecenderungannya menjadi jalan pintas untuk mengamankan kemenangan sejak hulu. Karena kalau dilepas kepada publik, potensi untuk menang itu kan masih banyak kemungkinan. Bisa kalah, bisa menang begitu. Yang ketiga adalah karena memang sulit untuk membantah bahwa ada problem kaderisasi di internal partai politik. Sehingga sumber rekrutmen yang selama ini biasanya berasal dari orang-orang yang itu-itu saja, itu direfleksikan dengan keputusan yang pragmatis untuk lebih mencalonkan kandidat yang populer dan kuat ya, karena rata-rata hampir lebih dari 90% calon tunggal ini adalah petahana, Mas Timi. Kalaupun bukan petahana, biasanya adalah kerabat dari petahana. Nah, ini yang sebenarnya menjadi alarm bahaya bagi demokrasi lokal kita. Karena calon tunggal itu mestinya solusi atas kebuntuan politik ya ketika diputuskan oleh MK akibat blocking politik untuk menghambat pencalonan calon. Tapi sekarang justru refleksi dari pragmatisme politik untuk mengamankan kemenangan sejak awal pencalonan. Benarkah calon tunggal ini memang cara aman dan mudah bagi politisi, tapi tidak sepenuhnya berguna ataupun bermanfaat bagi masyarakat yang mungkin Mas Arya, Anda bisa menjawab ini. Benarkah ini berguna memang atau paling mudah bagi dari sisi politisi? Ya, kalau kita lihat dari, baik Mas Timi, kalau kita lihat dari data-data sebelumnya, itu kan tingkat kemenangan calon tunggal di sejumlah pilkada itu akan angkanya cukup tinggi ya, di atas mungkin 60% gitu kemenangannya.
Jadi dengan memborong semua tiket pencalonan itu akan memberikan karpet merah bagi calon tunggal untuk dengan mudah menang dalam pilkada. Nah, tapi di luar itu saya melihat ada dua hal ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, meningkatnya calon petahana ini, calon tunggal ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, mungkin efek sistem ya. Efek sistem yang saya maksud adalah kalau di pemilu legislatif itu di tingkat daerah tidak dikenal adanya angka parliamentary threshold atau besaran persentase di mana partai akan mendapatkan kursi di DPRD ya, itu tidak dikenal. Jadi angka PT-nya 0%. Sehingga angka PT yang 0% itu memberikan pengaruh kepada besarnya atau tingginya fragmentasi politik di tingkat lokal. Jadi partainya semakin multi partai yang efektif karena tidak adanya PT di tingkat lokal. Nah, yang kedua adalah distrik magnitude-nya atau alokasi kursi per daerah pemilihan yang juga tinggi ya, di angka 3 sampai 12 kursi per daerah pemilihan. Nah, ini juga mempengaruhi besarnya partai di DPRD. Nah, situasi sistem seperti itu membuat akhirnya proses pelaksanaan atau pembentukan koalisi menjadi rumit. Karena partai-partai dengan kursi menengah atau kecil itu kesulitan untuk membentuk koalisi dengan syarat pencalonan yang tinggi ya, 20% suara atau 25% kursi. Nah, dengan syarat yang besar itu, partai menengah kecil kesulitan karena partai yang banyak di parlemen. Nah, itu saya kira punya kontribusi juga dengan meningkatnya calon tunggal ini. Jadi bisa dibilang bahwa sulitnya untuk terpilih ataupun partai itu mendapatkan hak untuk mengajukan calonnya ini dibentuk oleh aturan-aturan yang juga dibentuk oleh ya para politisi atau legislator kita begitu ya. Ini menjadi salah satu alasan menurut Anda. Nah, saya langsung tanya saja, ini ada politisi senior PDI Perjuangan Pak Andreas Hugo Parera yang juga bergabung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi, Timothy. Pak Andreas, PDIP sendiri melihat banyaknya calon tunggal, termasuk juga dari PDIP yang kemungkinan akan memiliki calon tunggal di pilkada ini. Tidakkah akan lebih perjuangannya lebih paripurna kalau memang ada lawannya, atau PDIP tidak keberatan kalau memang harus beberapa daerah akan melawan calon tunggal atau melawan kota kosong maksud kami? Kalau tanya soal halo? Ya, silakan Pak Andreas. Ya, kalau Mas Timothy bertanya ke saya soal selera sih, saya lebih suka kalau ada lawan. Gitu. Dalam arti ada lawan di dalam proses pilkada, jadi tidak calon tunggal. Yeah. Tapi memang seperti tadi yang Mbak Titi jelaskan, bahwa kemungkinan itu ada karena pertama aturan. Nah, terus juga harus kita lihat bahwa fenomena ini calon tunggal ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama itu memang didesain. Jadi lawan itu, si calon tunggal itu dia mendesain supaya jangan sampai ada lawan. Oke. Ya, sehingga dia mencari dukungan dari semua partai sehingga ya tidak ada lagi dukungan dari partai untuk orang lain. Ya, istilahnya ya dia merangkul semua dengan caranya tentunya. Terus kemudian yang kedua, itu bisa terjadi juga karena apa? Karena lawan itu terlalu kuat. Ya, orang udah tahu bahwa lawan dia ini pasti kalah dan pilkada itu mahal. Oke. Dia nggak ada yang berani lawan. Tidak ada gunanya begitu mengeluarkan dana yang besar, effort yang besar gitu maksudnya. Oke. Nggak berani ambil risiko untuk mengeluarkan dana besar untuk melawan si petahana yang ya biasanya petahana gitu. Petahana yang sudah dilihat ini dari berbagai survei, dari peta di lapangan, apalagi di daerah kecil ya. Di lapangan semua orang ngomong dia yang akan jadi gitu. Ya ini ya biasanya ini juga bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi memang alamiah ini lawannya tuh calonnya terjadi calon tunggal gitu. Jadi dua kemungkinan itu yang bisa menyebabkan terjadinya
calon Calon tunggal. tunggal. Gitu. Kalau dari PDIP sendiri, apakah sudah memperkirakan akan di beberapa daerah ini akan kemungkinan PDIP memiliki calon yang hanya akan melawan kota kosong, Bang Andreas? Ya kita bisa memperkirakan, tapi ya agak tidak bisa ini juga eksak juga, tidak bisa pasti juga karena prosesnya kan masih berjalan gitu. Dalam arti baru tanggal 4 September nanti baru kemudian ditutup mulai pendaftaran gitu, sehingga ya kita lihatlah perkembangan ini. Tapi buat partai sih sebenarnya ya sama aja gitu, mau lawan kota kosong atau mau lawan ada lawannya, itu buat partai ya dua-dua itu harus plan A dan plan B itu harus disiapkan gitu. Karena toh ketika lawan dengan atau tidak ada calon lawan itu juga harus berhitung benar dengan situasi sekarang ini gitu. Tidak bisa kita anggap enteng gitu. Jangan sampai kemudian ada arus yang kemudian arus balik yang kemudian ya menghantam dia atau yang membuat dia kalah nanti. Salah satu partai yang tampaknya juga tidak mudah untuk bergabung dengan pilihan-pilihannya PDIP ini adalah PKS. Nah, ada politisi PKS, Mas Pipin Sopyan. Selamat pagi, Mas Pipin. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pipin sudah bergabung bersama kami. Mas Pipin, kalau dari PKS sendiri catatannya bagaimana? Saya kalau melihat adanya calon tunggal, terutama yang dari PDIP, kan beritanya sekarang ada yang seperti di Solo dan beberapa daerah lainnya. Tampaknya PKS masih kekeh untuk memberikan lawan, begitu, untuk mengimbangi calon-calon dari partai-partai besar, khususnya dari PDI Perjuangan. Apakah benar bahwa PKS juga kesulitan untuk menemukan calon-calon untuk melawan para calon tunggal di beberapa daerah ini? Baik, jadi pada dasarnya PKS siap kerjasama dengan partai manapun di Indonesia ya, baik partai pendukung pemerintah maupun partai oposisi untuk pilkada. Jadi kami memahami pilkada itu adalah relaksasi politik, jadi mengurangi ketegangan politik di tingkat nasional. Makanya kami siap bekerja sama dengan siapapun. Tetapi tentu ada kriteria-kriteria yang harus diperhatikan. Jadi kami sangat memperhatikan bagaimana dari sisi kapasitas, pengalaman, rekam jejak, integritas, dan tentu dari sisi elektabilitas. Nah, saya kira kalau kita melihat fenomena kota kosong, kami selalu berpikir bahwa ini sebetulnya sangat merusak demokrasi kita. Sehingga bagi PKS, kenapa PKS misalnya kekeh bahwa harus ada lawan politik seperti kemarin Pilpres, kemudian Pilkada. Jangan sampai memang demokrasi ini melempem karena penyebab dari kota kosong itu banyak hal. Kami melihat ya, pertama memang karena dari sisi tadi Pak Andreas bilang bahwa elektabilitas si incumbent kuat, maka yang lain tidak mau kalah. Karena memang partai politik berpikir rasional. Tetapi memang ada sisi lain, di mana yang pertama adalah kami melihat tadi mungkin Mbak Titi menyampaikan dari sisi regulasi, ada aturan 20 dan 25% yang mungkin ke depan menurut saya PKS salah satu yang merekomendasikan mengusulkan agar diturunkan. Cukup salah satu syaratnya sesuai dengan parliamentarian threshold misalnya. Jadi sehingga semua partai bisa mengusulkan. Yang kedua yang paling berbahaya dari proses kota kosong ini karena memang biaya politik yang begitu besar sehingga calon-calon juga takut. Yang terakhir ini yang paling penting yang kita kasat mata melihat fenomena saat ini adalah intervensi penguasa. Ya, jadi penguasa dan pengusaha sudah berkolaborasi untuk Mas Pipin? Ya, terputus tadi dengan Mas Pipin yang tadi masih memberikan keterangan dari sisi PKS. Tapi mungkin Bang Andreas mau menjawab mengenai hal tersebut. Ini tampaknya Bang Andreas masih mendengar kami ya? Ya. Ya, tadi Mas Pipin menarik tuh poin terakhirnya. Tapi mungkin Anda mau menjawab, benarkah memang ada intervensi di sini? Ya, pilkada itu pasti tidak berdiri sendiri. Halo? Ya, silakan Bang Andreas. Mas Timothy, pilkada itu tidak berdiri sendiri. Artinya, ya sebagai partai politik kita tahu lah gitu bahwa dia tidak bisa lepas daripada ada kepentingan yang masuk. Saya tidak mau bicara sebagai pengamat gitu. Saya bicara sebagai politisi dan saya tahu bahwa di dalam proses pilkada itu ya ada kepentingan yang namanya kepentingan ekonomi, yang namanya kepentingan politik, dan itu semuanya pasti terlibat di dalam satu proses pilkada gitu. Apalagi di daerah-daerah yang
dianggap dari segi ada ekonominya, ada kepentingan strategis politiknya gitu. Kira mungkin gitu itu lepas dari pengaruh dari kepentingan itu gitu. Tapi yang penting pertama, artinya kita bicara realistis fakta yang ada dengan regulasi yang ada. Ya partai-partai politik ya berenang di dalam situasi seperti itu gitu. Bahwa itu dia PKS, dia itu partai, dia itu PDI Perjuangan, dia itu Golkar, dia partai apa pasti terlibat di dalam proses seperti itu gitu. Jadi tidak bisa kita seolah-olah mengatakan bahwa ini harus lepas dari berbagai macam kepentingan, nggak ada gitu cerita itu gitu. Oke, saya ke Mas Arya. Mas Arya, kalau kita lihat terutama terkait dengan Pilpres yang sudah berlalu, tampaknya kan memang ada simpatisan dari para calon presiden yang masih terbawa sampai sekarang yang juga identik dengan sejumlah partai begitu. Menurut Anda apakah hal ini akan tetap cair pada saat pilkada berlangsung khususnya di daerah-daerah yang calonnya akan tunggal atau ya seperti PKS ini tetap akan memberikan lawan yang dicari yang sepadan begitu dengan calon tunggal itu? Baik, kalau kita lihat pola koalisi di 2018 memang ada pengaruh nasional, ada pengaruh politik pada level nasional dengan pola koalisi di daerah gitu ya. Di 2018 partai-partai yang punya perspektif yang berbeda dengan pemerintah itu biasanya koalisinya terumpun dengan Gerindra, dengan PAN gitu ya, dengan PKS gitu ya. Nah sementara partai-partai lain lebih cair ya, misalnya PDIP juga di sejumlah daerah berkoalisi juga dengan PKS misalnya, meskipun angkanya lebih rendah dibandingkan partai lain. Misalnya Partai Nasdem juga di beberapa daerah berkoalisi juga dengan PKS. Nah di level lokal koalisinya sangat cair sekali ya, tapi kalau kita lihat di 2020 ini prosesnya mungkin lebih sangat cair lagi, karena setelah Gerindra masuk pemerintah, sekarang di sejumlah tempat juga seperti misalnya di Tangerang Selatan, kemudian di Solo, dan di beberapa daerah lain ya Gerindra juga berkoalisi dengan PDI Perjuangan misalnya. Jadi proses di nasional sekarang mungkin tidak terlalu utuh bisa menggambarkan bagaimana koalisi di daerah ya. Mungkin hanya PKS yang mungkin saya kira punya perspektif yang lebih ketat dalam hal proses penentuan koalisi dengan partai-partai terutama PDI Perjuangan gitu ya. Nah terutama karena ada aturan yang berlaku begitu, saya nanti ke Mbak Titi juga. Kalau begitu memang tidak banyak bisa diperbuat dong ya Mbak Titi. Kita lihat seperti PKS yang masih juga mencoba mencari calon untuk melawan calon tunggal. Ini pun tampaknya akan berat selama seperti di Solo. Kalau kursinya tidak mencukupi mau seperti apapun maka tidak akan bisa mengajukan calon gitu. Iya, betul sekali. Jadi persyaratan pencalonan itu juga sangat berkontribusi pada lahirnya calon tunggal. Jadi 20% kursi itu memang tidak mudah Mas Timi. Di tengah misalnya puluhan partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa pilkada dengan calon tunggal bagi kita masyarakat, pemilih, warga, bukan berarti kita tidak bisa mengkonsolidasi diri dan melakukan perlawanan politik. Sesuai dengan judul kita ya, pilkada lawan kota kosong. Sebenarnya walaupun dari 28 daerah calon tunggal dari 2015 sampai 2018, ada satu daerah yang dimenangi oleh kota kosong atau kolom kosong, yaitu di Kota Makassar tahun 2018. Jadi sesungguhnya yang perlu dilakukan saat ini, memastikan masyarakat kita dapatkan informasi yang memadai, yang cukup benar soal bagaimana prosedur pilkada dengan calon tunggal dan pilihan-pilihan yang mereka punya. Kita masih punya pilihan kita ada dua. Kalau calon tunggal memang kinerjanya baik bagi daerah, kita pilih. Tetapi kalau calon tunggal tidak merefleksikan kebutuhan politik kita, maka coblos kota kosong. Nah sayangnya di banyak pilkada Mas Tim, informasi ini tidak sampai kepada warga. Sehingga warga dipelintir seolah-olah begini, kalau tidak pilih calon tunggal, lalu calon tunggal kalah, di daerahnya rugi. Karena keuangan daerah akan terpakai 2 kali untuk pilkada yang diulang. Padahal kan kerugian itu akibat pragmatisme politik yang diambil oleh partai-partai. Jadi saya justru ingin kita mencerahkan masyarakat sambil juga menggugah partai-partai untuk memainkan perannya sebagai sumber rekrutmen politik. Kalau semua didekati dengan ala berdagang, untung rugi, buat apa kita punya partai politik yang sejatinya menjadi saluran
untuk kepentingan politik ideologis kita bersama gitu. Bikin PT saja, jangan bikin partai. Nah itu yang mau kita gugat ke partai-partai kita. Baik, terima kasih. Mbak Titi tetap bersama kami, Mas Arya dan juga Mas Pipin dan Bang Andreas tetap bersama kami. Kami akan jeda sebentar dan akan kembali lagi dengan pembahasan lebih lengkapnya usai jeda berikut ini.